Waktu mengalir deras bagaikan air. Alunan gema takbir berkumandang di setiap sudut malam. Pertanda Ramadan yang suci ini akan segera berakhir. Maka perkataan dan hilaf mohon dimaafkan. Kami, keluarga besar Universitas Batu Raja, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Unbarat TV dimanapun kalian berada. Pagi hari ini saya Rahayu Hidayah Permatasari dan rekan saya Febrina akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan di podcast yang berjudul Kesetaraan Gender dan Hak Perempuan, yang dimana narasumber kali ini sosok perempuan yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan sebelumnya ini suatu kehormatan bagi kami beliau bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di mana jadwal beliau yang begitu padat. Langsung saja kita sambut Ibu Insinyur Hajah Lindawati MZ. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu dan Febrina, terima kasih sudah mengundang saya di podcast Universitas Batu Raja untuk bincang-bincang masalah kesetaraan gender pada pagi hari ini. Waduh, di sini kami suatu kehormatan, Bu. Di sini di mana Ibu itu kan sudah dikenal sebagai rektor dan juga di sela sibuk rektor juga sibuk sebagai dosen dan juga sebagai sibuk sebagai ketua organisasi. Ibu masih bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam podcast kami, dan dalam podcast kami yaitu dalam program studi ilmu komunikasi dengan dosen pengempu yaitu Ibu Bianca Virginia MIKOM. Baiklah, gimana Bu kegiatan Ibu selama bulan Ramadan kemarin? Kami lihat Ibu aktivitasnya itu sungguh padat, dan di sini kami lihat puasa Ibu terlihat lancar dan Ibu itu selalu segar. Apa sih kira-kira resep Ibu itu supaya selalu terlihat fit dan sehat? Alhamdulillah ya, ini hari ke-25. Hari ke-25 Ramadan kita sudah di penghujung ya nak ya. Sudah di penghujung dan insya Allah kita bisa menuntaskannya sampai ketemu nanti di Idul Fitri. Jadi kalau kegiatan apa yang dilakukan sehari itu merupakan aktivitas rutin ya. Aktivitas rutin sebagai seorang rektor, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ibu rumah tangga juga, yang juga ada kegiatan-kegiatan organisasi yang memang biasa saya lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan keagamaan itu dilakukan oleh komunitas saya gitu ya. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan itu asal kita melakukannya dengan ikhlas, dengan semangat, insya Allah Ramadan itu tidak menjadi hambatan sebenarnya untuk kita bisa melakukan aktivitas seperti itu. Nah, di sela aktivitas Ibu ini biasanya kan capek Bu, atau letih. Itu Ibu nanggepinnya gimana tuh kalau misalnya lagi capek, lagi lesu gitu? Kalau capek harus istirahat. Itu kan kuncinya. Kuncinya itu kita kan harus juga mengetahui porsi tubuh kita masing-masing ya. Porsi tubuh kita masing-masing. Kalau sudah kita memang capek, tubuh juga butuh istirahat. Jadi intinya kalau kita
lagi capek, itu memang jangan dipaksakan, kita perlu istirahat walaupun sebentar sehingga kita bisa fit lagi untuk melaksanakan aktivitas kita selanjutnya seperti itu. Oh iya Bu, ini kan kita sudah memasuki di hari yang fitri ya Bu ya. Iya. Sebentar lagi kita mau lebaran. Di sini kami langsung saja mengucapkan minal aidin wal faizin Bu. Pada kesempatan ini mohon maaf lahir batin. Kira-kira sih apa kegiatan Ibu dalam menyambut lebaran ini? Apa aja sih Bu yang sudah dipersiapkan? Iya, kalau saya pribadi ya, untuk menyiapkan pastilah, kalau sebagai seorang ibu tuh pastilah ada yang akan disiapkan untuk kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tetapi yang penting bagi saya, bagaimana kita memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan itu dengan baik. Dengan baik dalam artian betapa pentingnya 10 terakhir ini untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Ya, benar, Bu. Kita bukan riak ya, tapi maksudnya ini biar menginspirasi juga bahwa janganlah terlalu kita sibuk untuk penyiapan, misalnya sampai udah nggak keduniaan sudah ke pasar bikin kue sudah nggak ada habis-habisnya ya. Jadi kalau saya memang saya biasakan, saya tuh nggak pernah bikin kue. Waduh. Beli ya. Biar Karena nggak ribet memang gitu ya. biar nggak ribet, karena memang menurut saya waktu-waktu terakhir 10 Ramadan itu memang hari kita harus fokus ibadah. Untuk mencari atau mengejar Lailatul Qadar ya, kemudian Al-Qur'annya sudah khatam atau belum. Nah itu kan harus dikejar. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi untuk menyambut Lebaran itu justru jangan terlalu banyak ke mall, jangan terlalu banyak ke pasar untuk nyiapin segala macam masakan, kue segala macam itu, tapi untuk fokus untuk mengejar hari-hari terakhir 10 Ramadan ini. Itu Rahayu, itu sudah menjadi inspirasi kita sebagai anak muda ini. Kadang-kadang kalau sudah mendekati lebaran itu kita itu sudah berburu baju lebaran. Gimana? Di masjid tarawih tinggal sedikit, karena di awalnya penuh, safnya sekarang Semakin tinggal hari sedikit semakin karena berkurang. sudah banyak yang ke mall. Benar sekali itu. Ini lagi Bu, bagaimana sih kira-kira Ibu dalam menyeimbangi, kan Ibu ini kan sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai istri, jadwal yang padat. Untuk menyimbang itu kira-kira apa sih kiat yang Ibu lakukan? Ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa memanage waktu saja. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan itu sih tidak menjadi berat ya. Tugas-tugas saya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen, kemudian tugas-tugas sebagai seorang rektor juga, kemudian sebagai tugas ibu rumah tangga, dan tentunya itu pasti ada dibantu kalau di kampus juga kita punya tim punya tim, kemudian juga kalau di rumah pasti ada yang membantu juga untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, karena kalau semuanya dikerjakan sendiri juga mungkin juga terasa waktunya berat, terasa berat, makanya kita perlu memanage waktu. Kemudian juga untuk tugas-tugas organisasi atau tugas-tugas keagamaan, karena inilah seperti saya sampaikan tadi, kalau itu kita kerjakan memang sesuai dengan kegiatan atau jadwal kita, sebenarnya itu sudah menjadi hal yang biasa saja, tidak menjadi berat seperti itu. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari saya nih. Iya. Di sini kan Ibu sudah mau jalan 2 periode nih, menjabat sebagai rektor di Universitas Batu Raja. Kira-kira apa sih kesan dan pesan Ibu selama menjabat menjadi rektor di Universitas Batu Raja? Iya. Ini periode kedua saya ya di Universitas Batu Raja sebagai rektor. Sebenarnya saya masuk Unbara itu pada tahun berdirikannya Unbara pada tahun 1999. Jadi proses untuk menjadi rektor itu kan mulai dari bawah. Saya di awal sebagai dosen juga pada saat itu diangkat sebagai wakil dekan 1 karena home base saya di Fakultas Teknik pada saat itu. Kemudian setelah itu di strukturalnya mulai dari
pernah menjadi pejabat antar waktu, wakil rektor 2 setelah di WD 1, kemudian pernah juga menjadi dekan di Fakultas Teknik dan Komputer, setelah itu beberapa kali ya menjadi wakil rektor 2, kemudian pada periode pertama di 2019-2023 diamanahin teman-teman untuk menjadi rektor. Ini periode kedua untuk masa jabatan 2023-2027. Waduh, Itu. suatu kebanggaan bagi Ibu. Juga suatu Alhamdulillah, kebanggaan insyaallah. bagi kami seorang Amanah yang perempuan. diberikan. Benar-benar menginspirasi ya, Iya. Kak ya. Di mana sebuah kepemimpinan perempuan itu kadang-kadang sering dipandang sebelah mata atau dianggap aduh tidak Iya. mampu atau Kemudian gimana. saya juga pernah 1 kali periode menjadi anggota DPRD di Oku. Wow. Ya, itu waktu saya menjabat sebagai wakil rektor 2 itu. Iya. Baik Bu, di kesetaraan gender menurut saya suatu hal yang sangat penting ya, Bu, Iya. untuk kita perjuangkan, lebih-lebih kita sebagai kaum perempuan. Nah, menurut Ibu gimana sih Bu, menurut pandangan Ibu secara umum tentang kesetaraan gender pada saat Ya, ini. Bu. pada Iya, saat pada ini. saat Iya. Kita harus pahami dulu ya apa itu gender ya. Iya. Apa itu gender dan apa itu kesetaraan gender. Nah, gender itu kan sebuah istilah yang dideskripsikan tentang tugas dan tanggung jawab dan juga perilaku antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kalau kesetaraan gender itu adalah bagaimana kita memahami bahwa peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan itu harusnya setara. Ya, sama. Nah, makanya disebut dengan kesetaraan gender. Nah, pada saat ini saya melihat kesetaraan gender itu sudah lebih baik, sudah lebih bagus. Walaupun menurut data ya, di Indonesia itu data di 2021 malah kesetaraan gendernya itu kesetaraan gendernya Iya. itu cukup tinggi gitu loh, cukup tinggi. Jadi memang masih perlu kedepannya menjadi PR kita juga, membagi PR kita juga bagaimana antara perempuan dan laki-laki itu bisa setara sebagai fungsi dan tanggung jawab secara konstruksi, secara sosial seperti itu. Nah, dari hal itu kita lihat Bu ya, bahwa memang penting untuk kesetaraan gender itu. Betul, penting menurut saya sangat penting karena itu akan merubah secara ekonomi. Ya. Secara ekonomi itu sangat dengan adanya kesetaraan gender secara ekonomi dan juga pembangunan manusia itu juga dipengaruhi oleh kesetaraan gender. Karena kalau gender ini sudah tidak setara, persamaan sudah tidak setara, hal-hal yang memang tidak imbang, tidak imbang menurut saya, baik dalam bidang politik, dalam dunia kerja, dalam bidang pendidikan. Untuk itu memang sangat penting menurut saya kesetaraan gender ini. Kalau dalam bidang keluarga itu Bu, misalnya kesetaraan gender itu saya lihat itu seringnya istilah tuh banyak seorang laki-laki itu sangat merendahkan perempuan. Ya. Gimana sih pandangan Ibu? Nah, menurut saya memang kesetaraan gender itu perlu dipahami terlebih dalam sebuah keluarga. Karena kalau dalam sebuah keluarga tidak paham tentang kesetaraan gender, itu telah akibatnya. Jadi baik dalam dunia di domestik ya, dalam pribadi, domestik maupun publik, seharusnya dalam sebuah rumah tangga itu sudah paham, sudah harus dipahami dari awal bahwa jangan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap fungsi dan tanggung jawab. Jadi dianggap sebagai rekan ya Bu ya. Iya, kalau kita kalau di zaman dulu anak laki-laki itu seolah-olah tuh nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kalau lihat anak laki-lakinya mungkin membantu ibunya cuci piring, nggak boleh, dikira nggak boleh, tabu gitu seperti itu. Nah itu berarti kan ada perbedaan perilaku di keluarga itu terhadap peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Padahal peran dan fungsi laki-laki dan perempuan itu dalam sebuah keluarga itu seharusnya
setara. Iya, Jadi iya. jangan terus aneh ya. Kalau saya nggak aneh tuh anak saya yang laki-laki cuci piring. Iya, kalau dia bantu benar. Terus jangan aneh kalau seorang laki-laki itu berbelanja ke pasar membantu iya. istrinya. Iya. Nah, seperti itu. Atau jangan aneh juga kalau seorang anak laki-laki itu menyiram bunga. Nah, nanti dibilangin alay apa dibilang apa. Nah, kelainan kata orang. itulah menandakan bahwa di situ belum ada kesetaraan gender. Iya, Kalau iya, sudah menganggap bahwa peran dan fungsi anak laki-laki dan perempuan itu beda. Begitu juga dalam hal pendidikan. Zaman dulu kan misalnya anak perempuan pengen sekolahnya tinggi, udahlah anak perempuan nanti juga masih di dapur Iya, ngurusin benar itu, Bu. rumah. Nah, itu salah satu yang Sebuah pemikiran yang salah itu ya, Bu, salah ya. benar. Artinya memang dalam bidang pendidikan itu kesetaraannya dalam sebuah keluarga berarti belum, ya, seperti itu. Begitu pula dalam bidang-bidang lain, dalam bidang politik, dunia kerja dan sebagainya, seperti itu. Ini kan Bu, kita tepat tanggal 21 April nanti kita akan memperingati Hari Kartini. Oke. Di mana Hari Kartini itu beliau merupakan sosok perempuan yang sangat menginspirasi bagi kita dan merupakan seorang pejuang emansipasi wanita. Ya. Dari sini Bu kita lihat kan, padahal sudah banyak yang membuktikan bahwa kepemimpinan wanita itu tidak bisa dianggap remeh. Atau sudah banyak yang berhasil. Bagaimana sih untuk menepis istilah dari kata-kata itu tadi, Bu. Iya. 21 April memang momentum ya Iya. bagi perempuan Indonesia. Karena dalam buku Habis Gelap Terbitnya Terang dari R.R. Kartini itu sebenarnya kumpulan dari surat-surat R.R. Kartini kepada teman-temannya di Eropa, karena beliau kan anak seorang bupati ya. Anak seorang bupati pada saat itu agak terkukung pada satu. Jadi beliau R.R. Kartini itu menulis banyak tulisan tentang emansipasi wanita, tentang pendidikan, tentang kesetaraan wanita kepada teman-temannya itu. Nah, menurut saya R.R. Kartini merupakan tonggak daripada emansipasi wanita di Indonesia. Nah, menanggapi itu kenapa masih ada saja orang menganggap bahwa perempuan itu lemah atau perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Nah, itulah yang harus menjadi PR kita dan menurut saya juga PR pemerintah ya, bersama-sama dengan masyarakat untuk memperjuangkan dan mengedukasi masyarakat ini agar kesetaraan gender itu bisa lebih baik seperti itu. Karena tidak kita pungkiri juga ya, kadang masih ada juga pelecehan terhadap perempuan, kemudian yang memaksakan anaknya untuk kawin muda dan kawin paksa, pernikahan dini. Nah, walaupun sudah ada aturannya bahwa undang-undangnya tentang bahwa usia perkawinan itu lebih bagus di atas 21. Tapi di Indonesia masih aja, apalagi yang di desa-desa masih banyak juga yang menikahkan anaknya itu masih umur belasan dan masih sekolah. Dan itu dibuktikan juga dengan di Oku pun masih ada yang, karena kalau masih di bawah 21 dia tuh harus izin, harus minta surat di KUA ya. Jadi KUA tuh nggak bisa sembarangan mengeluarkan nggak boleh menikahkan gitu kalau tidak ada izin yang sertifikat itu. Pada saat izin ya pasti diberikan edukasi gitu. Dan juga harus sidang sepertinya, Bu. Sidang ya, karena memang secara mental dan secara fisik umur 21 ke bawah tuh belum cukup untuk membina rumah tangga seperti itu. Baik dari istilah mental dari, ya, kemudian secara fisik juga. Nah, itu seperti itu. Kira-kira apa sih hal yang menyebabkan sering terjadinya bias gender? Ya itu tadi, jadi memang belum adanya pemahaman yang komprehensif ya. Menurut saya belum ada pemahaman yang komprehensif bagaimana memahami kesetaraan gender itu dan apa manfaatnya. Kemudian dan bukan skupnya bukan hanya rumah tangga loh sebenarnya. Kalau kesetaraan gender ini memang benar-benar diterapkan,
insya Allah lah semua baik dalam bidang pendidikan, sektor apapun Iya, itu Bu, ya. akan membuat kita maju. Karena apalagi sekarang ya, Iya. sepertinya kalau menurut data lebih banyak kaum perempuan dari laki-laki. Iya. 50% lebih loh kaum perempuan tuh. Saya nggak tahu sekarang datanya berapa. Tapi masih itu lebih banyak populasinya perempuan daripada laki-laki. Nah, itu kalau kita tidak manfaatkan sumber daya perempuan ini, rugi. Iya, banyak sekali perempuan pintar di dunia ya. Kalau di Indonesia kan kita lihat Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemudian kemarin itu ada Bu Susi, kemudian Ibu Pemberdayaan Perempuan, Bupati, Gubernur, Wali Kota, dan itu luar biasa. Dan tokoh-tokoh politik. Nah, tetapi secara persentase memang belum memenuhi. Kalau sekarang kita habis pemilu legislatif ya. Pemilu legislatif seharusnya keterwakilan perempuan itu 30%. Tapi kalau saya lihat mulai dari awal, saya pernah jadi anggota DPRD 1 periode. Pada saat itu lumayan banyak ya yang pada zaman saya itu ada 4 orang kalau nggak salah, 4 apa 5 ya. Nah, itu pun menurut saya sudah banyak, tetapi secara keterwakilan perempuan itu belum memenuhi. Nah, kesininya di tahun 2024 ini keterwakilan perempuan itu yang jadi hanya 1. Iya, menurun. Ibu Umi Hartati dari P3 menurun menurut saya. Padahal yang mencalonkan diri menjadi caleg perempuan tuh saya lihat banyak. Nah, itu mungkin ada banyak faktor kenapa tidak menjadi anggota legislatif. Banyak faktor juga, dan yang jelas tidak dipilih. Iya. Kalau berapa persen misalnya memilih caleg itu yang perempuan, paling tidak memang ada keterwakilan perempuan. Mungkin karena masih banyak pemikiran bahwa kepemimpinan perempuan tadi ya, Bu, bisa jadi, ataupun mungkin yang mencalonkan diri ini kurang apa ya? Menarik. Bukan kurang menarik, maksudnya untuk menjadi itu memang banyak usaha, banyak sudah, dan harus ada program segala macam. Yang jelas memang program-program tentang keperempuanan itu menurut saya sebagai seorang calon anggota legislatif perempuan itu harus memang diflurkan seperti itu. Jangan sebagai pelengkap ya, Bu. Jangan sebagai pelengkap. Saya sangat menyayangkan kalau teman-teman yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu memenuhi syarat. Iya, hanya untuk memenuhi syarat ada keterwakilan perempuan di sebuah partai seperti itu. Seharusnya memang lebih mempersiapkan diri sehingga ada keterwakilan perempuan di tingkat legislatif seperti itu. Dan bisa karena yang akan memprogramkan program-program wanita itu jarang yang laki-laki. Kalau nggak ada perempuan di legislatif. Nah, terkadang kalau cuma hanya 1 orang misalnya ya, dari kita kan 35 orang anggota DPRD, cuma 1 orang, artinya kan 1% aja nggak itu ya? Untuk memperjuangkan hak perempuan tadi kalah dari laki-laki. Nah, itu lagi timbul lagi dengan udahlah gitu. Nah, timbul lagi seperti itu nantinya. Jadi memang ini merupakan PR sebenarnya ke depannya, PR untuk kesetaraan gender ini. Aduh. Dalam hal ini juga kita kan istilah tuh kesetaraan gender nih menjadi hal yang sangat penting dan juga menjadi hal PR buat kita. Kita sebagai perempuan ini dianggap terlalu lemah, dianggap selalu di bawah. Gimana Bu? Dengan penganggapan itu kadang-kadang terlalu banyak kekerasan baik dalam rumah tangga, di luar apapun itu. Jadi gimana Bu kira-kira itu untuk menepis itu dan untuk menghilangkan ataupun menyederhanakan dari dari itu, ketidaksetaraan ketidaksetaraan. Memang kalau kita lihat sampai saat ini masih banyak sebenarnya korban-korban dengan kekerasan terhadap perempuan, juga terhadap anak.
Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya di media-media serem sampai kan ya kita ya Iya. ngeliat yang ini, yang itu, masya Allah. Ada anak-anak yang diinjak-injak itu kayak gitu. Itu lagi sampai yang akhir-akhir ini viral yang apa namanya baby sister yang iya, viral iya, sekali. selebgram ya, Bu, Iya, ya? yang selebgram itu. Nah, itu kan termasuk salah satu PR sebenarnya. Tapi upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus ya. Kita kan sudah ada namanya PPA, Pemberdayaan Perempuan dan iya, Anak gitu iya. ya. Nah, itu lagi balik lagi memang dibutuh juga seorang perempuan itu memang harus strong ya. Strong kalau bahasa Strong kuat ya, ya, Bu, ya. strong. Kalau bahasa anak muda sterong kayak gitu. Ya karena apa? Ya kita juga jangan mau lah ya. Kalau jangan mau lah mau disepelekan. Makanya seorang perempuan itu juga harus punya pendidikan. Jadi dia tahu hak dan kewajibannya. benar, Dengan Ibu. tidak juga menghilangkan fungsi dia, kodrat dia sebagai seorang perempuan, perempuan. iya. Jadi memang seorang perempuan tuh, makanya R.A. Kartini itu dulu sangat berontak. Dia selalu bagaimana agar perempuan ini bisa terdidik seperti itu ya, Iya, bisa sekolah. Kan zaman dulu Iya, iya. seorang anak bupati, beliau pun dulu untuk sekolah aja susah. Sekolah itu dulu hanya yang di rumah, yang ini. Makanya beliau seorang yang sangat pintar dan menginspirasi dengan tulisan-tulisan beliau dikirimkan itu ya. Karena kekecewaan terhadap kondisi pada saat itu, bahwa perempuan-perempuan Indonesia pada saat itu nggak boleh sekolah. Yang boleh sekolah tuh mungkin yang punya anak-anak seperti beliau lah ya, seperti R.A. Kartini, karena anak-anak bangsawan, anak bangsawan, anak pejabat yang itu bisa sekolah. Kalau yang lainnya kan rata-rata buta huruf. Nah, ya itu menurut saya seorang perempuan juga dia harus strong, harus berpendidikan, mempunyai wawasan yang luas, sehingga kaum laki-laki juga nggak berani. Iya, nggak berani untuk Iya, menginjak-injak terkadang namanya yang pelekan. Banyak laki-laki juga lupa. Iya, Karena- bahwa dia dilahirkan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan, benar sekali, Bu. Laki-laki, di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat. Iya kan, Bu? Kadang-kadang tuh kebanyakan laki-laki tuh lupa, Bu. Lupa, Iya. harus diingetin. Iya. Yang ngiketinnya itu perempuan. Iya, harus diingatkan ya, Bu ya. Iya. Nah, Bu, sedikit motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang nih, Bu. Iya. Apa tuh? Ya, saya berpikir sebenarnya sebagai ini mungkin nanti banyaknya ininya ini ya, mahasiswa dan kaum milenial. Iya, Gen Z ya, Bu. Jadi saya memang berpesan kepada kaum milenial, terutama para mahasiswa-mahasiswi, bahwa kesetaraan gender ini adalah tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Tanggung jawab kita bersama, dan ini merupakan PR kita ke depannya. Untuk itu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang generasi milenial, itu seharusnya menyupport kesetaraan gender ini, sehingga apa yang kita harapkan sebagai mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Iya. Sebagai agen perubahan itu bisa mewujudkan kesetaraan gender, terutama di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, seperti itu. Aduh, sebuah motivasi yang sangat menginspirasi kita. Nah, setelah masa purna nih, Bu, Iya. tugas apa yang akan Ibu jalankan? Kalau Purna masih lama ya, Iya. di 2027. Oh, Di 2027 untuk periode saya yang kedua. Tentunya setelah 2027 saya masih ada, kalau nggak salah, sekitar 3 tahun untuk masa pensiun ya. Tapi Iya, tetap seorang dosen, karena pada hakikatnya bahwa jabatan itu adalah tugas tambahan. Iya. Dan tugas utamanya adalah tetap sebagai seorang dosen. Rektor, Iya. Rektor, wakil rektor, dekan, dan seluruhnya pejabat struktural itu tugas tambahan bagi seorang akademisi. Tapi tetap tugas utamanya adalah sebagai seorang dosen. Makanya saya kan masih tetap punya kewajiban ngajar, bimbing, meneliti, mengabdi seperti itu, karena jabatan itu adalah
tugas-tugas tambahan yang diberikan atau diamanahkan kepada seseorang. Tugas utamanya adalah tetap seorang dosen. Iya ya. Mudah-mudahan kita sehat terus. Alhamdulillah, amin. Tolong Ya Allah. doanya biar saya sehat terus dan Amin, bisa Bu, amin. tetap mengabdi di Unbara ini, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh warga Universitas Batu Raja. Amin. Aduh, dari motivasi Ibu tadi, sebuah motivasi yang sangat menginspirasi bagi kami perempuan dan anak-anak muda, Gen Z, milenial, supaya kita harus tetap memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan, di mana kadang-kadang kesetaraan gender itu dianggap tidak penting, bahkan dianggap perempuan itu di bawah level laki-laki. Tapi kalau di Unbara sangat bagus. Sangat bagus ya. Karena rata-rata 80%-nya perempuan. Oh iya. Artinya sangat bagus ya. Setara. Setara berarti ya. Setara. Dekan-dekannya rata-rata perempuan. Iya. Wakil rektornya 1 perempuan 1 laki-laki. Dekannya hanya 2 yang laki-laki. Selainnya perempuan. Karena 80% rata-rata dosen dan tendik Unbara itu perempuan. Hidup Unbara. Hidup di sini ya, karena kita sudah memasuki bulan di Penghujung. bulan Suci suci Ramadan. Ramadan, sudah Ya. memasuki Lebaran. Rabu ya? Iya. Sepertinya Rabu. Udah beli baju lebaran belum nih, Kak? Alhamdulillah sepertinya sudah. Ibu gimana nih, Bu? Baju lebarannya? Persiapan Sekarang lebarannya. gampang ya beli baju lebaran Online ya, Bu? Online ya. Nggak perlu. Semuanya bisa di rumah ya, Bu. Betul. Diantar ya, Bu. COD lagi, Bu. Dunia dalam genggaman. Iya. Dunia dalam genggaman, tapi masih mikir, Bu, cari uangnya gimana? Betul. Ya. Baiklah Bu, tidak terasa waktu kita sudah berjalan 30 menit. Betul, Di sini saya selaku pembawa acara pada hari ini dan teman saya yaitu Rahayu Rahayu. mengucapkan banyak terima kasih Iya, kepada Bu. Ibu yang sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Alhamdulillah. Dan kami sangat bangga dan sangat terinspirasi. Terinspirasi. Apalagi saya yang masih muda, Bu. Bener-bener bangga keterlambatan Ibu. Iya. Dan kami sangat berharap bahwa semoga podcast Unbara TV ini selalu sukses dan berjalan lancar serta bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Kemudian karena sudah mau masuki Idul Fitri ya. Iya ya. Pada kesempatan yang baik ini. Ucapan lebaran, Bu. Ya, saya Ya. juga atas nama Rektor dan seluruh keluarga besar Universitas Batu Raja secara pribadi juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Ya, minal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.